untuk ternak kecoa, Anda bisa coba ternak belalang yang keuntungannya sama-sama menjanjikan. Di Tiongkok setiap tahun sekitar 1.000 ton belalang dikonsumsi. Sementara lebih dari 100 ton belalang diekspor ke negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat. Daging belalang biasa dikonsumsi dengan cara digoreng kering. Daging belalang sendiri ternyata kaya akan sumber protein. Selain itu, belalang juga digunakan sebagai bahan dalam pengobatan tradisional dan pakan burung atau reptil. Pertumbuhan belalang tergolong sangat cepat. Dalam beberapa minggu, belalang muda akan tumbuh menjadi belalang dewasa yang siap panen. Masa panen sekitar 35 hari ini sangat penting karena mempengaruhi kualitas belalang. Harga belalang segar di pasar lokal berkisar antara Rp30–60 ribu per kilogram tergantung pada kualitas dan jumlah pesanan. Sedangkan belalang olahan seperti belalang goreng, keripik belalang, atau tepung belalang bisa lebih tinggi, mencapai Rp100–200 ribu per kilogram. Dengan pertumbuhan cepat dan tingginya nilai nutrisi, budidaya belalang kini menjadi komoditi potensial yang menjanjikan keuntungan besar bagi para peternaknya. Kalau yang satu ini, pemirsa pasti nggak akan geli. Justru terbayang rasa sedapnya jika diolah menjadi masakan. Yap, tutut alias keong sawah. Tutut yang dianggap sebagai hama tanaman padi ternyata biasa diburu untuk diolah menjadi tumisan. Namun karena permintaan yang meningkat, kini tutut dapat dibudidayakan di kolam buatan dengan media bambu. Budidaya tutut tidak memerlukan banyak biaya atau teknologi canggih. Bambu menjadi tempat ideal untuk tutut bersembunyi dan berkembang biak. Selain itu, bambu juga dapat menjaga kualitas air. Setiap tutut betina dapat menghasilkan 100–200 butir telur dalam sekali bertelur. Harga tutut segar di pasaran lokal berkisar antara Rp30–50 ribu per kilogram, tergantung pada ukuran dan kualitasnya. Sedangkan jika diolah menjadi produk seperti tutut goreng, sate tutut, atau keripik tutut, harganya bisa mencapai Rp70–100 ribu per kilogram. Daging tutut banyak dicari karena tinggi protein dan rendah lemak. Selain diolah menjadi masakan, tutut juga banyak dicari sebagai pakan ternak. Masih saudara dengan tutut, berikutnya ada budidaya bekicot yang populer sebagai usaha menjanjikan karena tingginya permintaan untuk konsumsi manusia dan pakan ternak. Di balik penampilan yang berlendir dan agak menjijikan, bekicot ternyata menyimpan banyak manfaat. Manfaat bekicot diperoleh dengan mengkonsumsi dagingnya yang kaya akan protein atau menggunakan produk yang mengandung lendirnya. Bekicot dipercaya dapat mengobati anemia, melembabkan kulit, dan membantu penyembuhan luka. Media yang ideal untuk budidaya bekicot adalah campuran tanah, pupuk organik, dan sayuran segar untuk pakannya. Bekicot dapat berkembang biak melalui proses kopulasi, dan betina biasanya menghasilkan telur sebanyak 150 hingga 300 butir per siklus. Harga bekicot segar senilai Rp50–70 ribu per kilogram, tergantung lokasi dan kualitas. Bekicot biasanya siap dipanen setelah mencapai ukuran konsumsi sekitar 4–6 bulan dengan berat minimal 80–100 gram per ekor. Kalau tadi hewan yang tidak umum diternakan, berikutnya ada hewan ternak yang justru dirayakan dengan berbagai tradisi. Di India, sapi dianggap sebagai perwujudan dewa, sehingga dikatakan hewan yang suci. Bahkan masyarakat India sampai rela diinjak oleh sapi dalam ritual ini. Dalam festival Gaai Gohri yang dirayakan di desa Garbada, Gujarat, penduduk desa membiarkan sapi menginjak tubuh mereka sebagai cara mengungkapkan rasa terima kasih kepada para dewa. Pada profesi ini, kepala desa akan memimpin doa yang dipersembahkan untuk para dewa. Setelah itu, sapi-sapi tersebut akan diwarnai dan dihias dengan bulu merak. Nantinya penduduk desa akan tengkurap di tanah, seraya sapi-sapi tersebut dilepas ke jalan. Mereka percaya jika terinjak oleh sapi, maka dapat membersihkan dosa dan memberikan berkah spiritual. Tidak seberbahaya ritual diinjak sapi. Di Turki, terdapat tradisi kuno yang masih dilestarikan hingga sekarang, yaitu pertandingan gulat unta. Dahulu tradisi ini mungkin memiliki tujuan untuk menguji kekuatan fisik unta dalam konteks kehidupan di padang pasir.
Pada masa itu, unta adalah hewan yang sangat penting dalam kehidupan suku-suku nomaden Turki karena digunakan sebagai kendaraan pengangkut barang dan sumber makanan. Seiring waktu, festival ini kemudian berkembang menjadi sebuah perayaan dan mulai diselenggarakan sebagai acara tahunan. Sebelum bertanding, unta akan dihias dengan ornamen, bunga, dan kain-kain tradisional. Kemudian unta-unta tersebut akan bertarung dengan cara saling dorong menggunakan tubuh mereka untuk menunjukkan siapa yang lebih dominan. Pertarungan biasanya berlangsung dalam beberapa putaran, di mana kemenangan ditentukan berdasarkan kekuatan, ketahanan, dan ketepatan unta tersebut. Tak perlu jauh ke luar negeri, di Indonesia juga ada tradisi unik yang melibatkan hewan. Alih-alih karapan sapi, di Madura justru ada karapan kelinci. Karapan kelinci berasal dari kebiasaan masyarakat Madura yang gemar beternak kelinci sebagai hewan peliharaan. Berawal dari lomba antar pemilik kelinci, tradisi ini berkembang menjadi sebuah ajang yang melibatkan banyak peserta untuk memperebutkan gelar juara. Sebelum perlombaan dimulai, kelinci-kelinci yang akan bertanding dilatih untuk berlari melalui metode sederhana, seperti pemberian umpan, suara, dan gerakan tangan dari pemiliknya. Kecepatan kelinci menjadi faktor utama, tetapi kemampuan pemilik dalam mengendalikan kelinci mereka juga turut menjadi penilaian penting. Karapan kelinci bukan hanya sekedar lomba kecepatan, tetapi juga simbol solidaritas dan kerjasama antar masyarakat. Selain karapan kelinci, berikutnya juga ada karapan marmut yang menjadi tradisi masyarakat di Lumajang, Jawa Timur. Karapan marmut sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Lumajang sejak bertahun-tahun lalu. Awalnya, perlombaan ini diadakan sebagai hiburan di sela-sela waktu senggang masyarakat yang memiliki hobi memelihara marmut. Karapan marmut dilakukan karena biayanya lebih murah dibanding karapan dengan hewan besar lainnya. Peserta berlomba untuk mengarahkan marmut mereka ke garis finish terlebih dahulu. Lomba ini tidak hanya bergantung pada kecepatan marmut, tetapi juga pada kemampuan pemilik dalam mengendalikan hewan tersebut. Kerennya, marmut-marmut ini dapat melewati lintasan sejauh 40 meter hanya dalam waktu 10 detik. Uniknya marmut dilatih dengan cara berenang. Kekuatan kaki mereka ketika berenang berguna untuk mempercepat laju lari para marmut ketika berlaga di karapan. Dengan gitar mainan, Anda juga tetap bisa menghasilkan karya. Gak mau kalah sama tangan, lidah wanita pun lihai merajut. Tradisi penuh adrenalin yang bakal bikin kamu kagum sekaligus ngilu-ngilu seru ngeliatnya. Simak ulasan lengkapnya sesaat lagi, tetap di On The Spot.